Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini akan membahas subbab 15, 16, dan 17. Pada bagian 15 buku Hibbeler, Mechanic Material ini, yaitu tentang average shear stress, tegangan geser rata-rata yang bekerja pada komponen mesin atau struktur yang diakibatkan oleh direct shear atau pergeseran langsung. Bagaimana konsep direct shear, ya, bagaimana rumusnya, kita harus bisa meninjau berapa jumlah permukaannya sehingga kita bisa menghitung berapa besar gaya geser yang terjadi pada komponen tersebut. Kemudian berikutnya kita masuk kepada 16, yaitu allowable stress design. Jadi dalam mendesain kita akan menggunakan dua approach di bab 1 ini, ya. Pertama, menggunakan faktor keamanan dengan konsep desain dengan tegangan yang diperbolehkan atau diizinkan, nanti dibandingkan dengan resisten dari material, misalnya kekuatannya. Dan yang kedua adalah limit state design. Nah, limit state design atau disebut dengan load resistant factor design, di mana di sini semua pembebanan itu di cover, apakah itu dead load, live load, seismic load, wind load, dan diberikan faktor bebannya. Nah, jadi kita akan bahas itu dalam video kita kali ini. Ya, kita mulai dengan subbab 15, average shear stress design. Selamat mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa yang saat ini sedang belajar desain elemen mesin, sedang mengambil mekanika teknik, strength of material, or mechanic of material, atau bagi Anda praktisi yang saat ini juga untuk merefresh, ya, tentang material yang diperlukan dalam rangka desain atau redesign atau reverse engineering dari produk-produk yang sudah ada. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan sambungan, atau kita mulai dengan moda kegagalan akibat tegangan geser. Di sini kita lihat pada gambar di mana dua buah plat yang disambung dengan rivet atau paku keling. Jadi dari ini yang dimaksudkan sambungannya sini. Jadi ada plat 1, dan plat 2, dan ini adalah sambungan rivetnya. Baik, yang menyebabkan geser adalah kasus pada gambar C. Nah, di mana kita lihat paku ini karena adanya loading, katakanlah ini gaya P, ya, gaya P pada plat ini dan plat ini, maka akan terjadi kegagalan geser di sini. Nah, ini kasus direct shear atau geseran langsung yang terjadi. Jadi di sini kegagalan yang terjadi adalah pada batang dari rivet.
Contoh lain pada sambungan ini yang terjadi pergeseran adalah gambar F ya, F. Jadi kita lihat kalau pandangan samping ya, dari samping kita lihat ini plat 1 tadi dan ini adalah plat yang kedua, lalu diberikan gaya P, maka yang gagal bukan rivetnya, bukan paku kelingnya, tetapi platnya. Jadi plat ini akan bergeser. Nah, jadi kegagalan geser itu bisa terjadi pada berbagai komponen. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Setelah itu kita bicara faktor keamanan, safety factor, dengan dua pendekatan. Baik, kita akan lihat yang pertama adalah direct shear. Nah, kita lihat gambar ini. Kita lihat gambar plat ini ya, plat yang di atas ini. Dia ditumpu di antara balok di bawahnya. Ya, kita tandai dengan katakanlah ini B dan D. Sini. B dan D. Dan diberi beban pada permukaan atas sebesar F di sini. Nah, apa yang bisa kita perkirakan ya, sama seperti pada sambungan paku keling tadi, bahwa kalau beban ini nanti cukup besar sehingga melebihi resisten dari bahan, maka apa yang terjadi, dia akan putus ya pada bagian ini dan dia putus akan bagian ini. Sehingga kita bisa lihat itu pada gambar B, pada gambar B. Nah, kenapa bisa putus? Karena adanya gaya gunting atau shear, internal shear load di sini pada permukaan ini. Ini permukaan yang sudah patah. Di sini terdapat dua permukaan. Ya, jadi ada dua permukaannya. Satu sebelah sini dan satu lagi yang arah berlawanan. Nah, bagaimana menghitung tegangan geser yang bekerja? Maka kita bisa menggunakan prinsip bahwa tegangan, karena dia geser, ini kita notasikan dengan tau, tegangan rata-rata ya. Ini sebuah pendekatan juga sebenarnya. Tegangan rata-rata itu sama dengan berapa besar gaya dibagi satuan luas. Tapi gayanya di sini adalah shear force atau shear loading. Jadi sedangkan A hanya adalah area atau AS shear cross section of the plate. Ini dia A-nya. Jadi di sini berapapun besar A-nya, kemudian di sini ada gaya, maka tegangan yang terjadi di sini sama dengan V dibagi dengan luas penampangnya, yaitu A. Baik, nah perlu kita catat bahwa distribusi tegangan geser rata-rata yang bekerja pada penampang itu, yang kita tunjukkan tadi pada gambar, bahwa tau rata-rata itu, tau average, is in the same direction as V. Jadi arahnya sama dengan V. Jadi kalau F dari atas, maka V-nya sebaliknya. Ya, maka tegangan yang geser yang bekerja adalah arah V dibagi dengan luas penampang. Ya, karena shear stress must create associated forces, all of which contribute to the internal resultant force V. Jadi di sini
tegangan geser yang bekerja. Itu kebalikan dari arah F itu menghasilkan gaya geser, ya, gaya geser dalam pada plat. Nah, itulah makanya ini kita sebut dengan simple of direction. Jadi, apakah ada tegangan geser nanti yang tidak ada gaya geser, tetapi terjadi tegangan geser? Tentu ada, nanti kita akan pelajari pada torsion. Ya. Jadi pada torsion, nanti kita akan pelajari. Jadi ini batang, katakan. Ya. Kalau ini kita berikan torsi, ini kita berikan torsi di sini, oke. Maka akan terjadi juga di sini tegangan geser tau. Nah, tetapi tau di sini nanti rumusnya adalah P kali R per C. Nah, jadi ini bersabar karena nanti kita akan sampai ke sana. Di mana R adalah kalau dia bulat itu setengah daripada diameter, dan G adalah momen inersia polar. Kalau dia bulat berarti V per 32. V pangkat 4. Baik. Penting ya untuk juga dipahami oleh para mahasiswa sekalian pada kasus di lapangan, misalnya pada alat ini, kita lihat bahwa lengan dari traktor ini, lengan traktor ini, ya, ini lengannya, ini ditahan oleh pin A ini, ya, tentu di ujung sana juga ada. Ya. Maka kita lihat akan ada dua permukaan geser, yaitu pada B dan C. Nah, jadi kalau ada dua, berarti nanti penampangnya ada dua. Berarti nanti masing-masing penampang akan menerima gaya sebesar setengahnya. Itu untuk kita bisa pahami. Jadi sangat diperlukan atau perlu kemampuan mahasiswa untuk melihat bendanya langsung, ya, komponen mesin langsung di sebuah struktur mesin, dan dari sana seperti biasa diterjemahkan ke dalam FBD, ya, atau free body diagram. Ya, sebelumnya kita udah bilang bahwa kalau FBD-nya, penggambaran FBD-nya salah, maka perhitungan atau analisa gaya-gaya juga salah, tegangan salah. Jadi ya, hasilnya salah itu. Sekarang kita lihat pada kasus tegangan geser ini juga ada apa yang kita sebut dengan persamaan atau kesetimbangan, equilibrium of shear stress. Kita perhatikan untuk gambar A misalnya, kita lihat ada gaya geser di permukaan ini. Anggap ini sebuah permukaan yang katakanlah tergeser, ya, patah, bukan patah ya tergeser. Lalu kita ambil sebuah elemen kecil. Nah, elemen ini kita besarkan. Maka elemen tadi itu di sini ada gaya tau, ya, ada tau di sini. Nah, di sini ada tau. Maka kebalikannya juga ada, yaitu tau prime, tau absen. Nah, sekarang tentang arah. Karena ini sumbu
tiga dimensi ya, ada X, ada Y, ada Z, maka kalau kita tuliskan tau ZY itu artinya sejajar sumbu Y tegak lurus Z. Jadi ini bidangnya adalah bidang ZY. Kalau kita buat arahnya ke sini, ini sama ya. Tapi karena ini kebalikannya, jadi tetap ini kalau kita bisa gambarkan nanti dia akan menjadi apa ini? CW ya. CW. Nah, karena itu kita tinggal menuliskan padanan daripada tegangan geser ini sini. Ini dia. Jadi tau tegak lurus sejajar Z ya, tegak lurus Y. Ini juga demikian. Ini atau aksen YZ. Kira seperti ini. Nah, kalau ya nanti ada lagi tegangan geser yang bekerja pada bidang seperti ini misalnya. Maka kita bisa tulis ini adalah searah X tegak lurus Z ya. Jadi tegak lurus Z ini adalah tau ZX. Nah, dengan demikian kebalikannya adalah tau ZX prime. Ya. Nah, padanannya silakan seperti apa di sini dan di sini. Coba dilanjutkan ya. Arahnya kemana? Oke. Baik. Nanti juga kita akan belajar bahwa juga akan ada normal stress, ya, misalnya arahnya ke sini, arahnya ke sana, dan di sini arahnya arahnya ke sini. Jadi ada sigma Y, ada sigma Z, ada sigma Z. Maka lengkaplah dia menjadi sebuah elemen tegangan tiga dimensi. Tapi yang kita pelajari sekarang baru satu tegangan geser yang terjadi yaitu pada bidang ZY. Nah, pada bidang ZY. Tapi pada keadaan sebenarnya, komponen sebenarnya yang bekerja di mesin atau di struktur bisa jadi ada dua elemen tegangan yang bekerja atau lengkap. Lengkap itu seperti apa sih? Kalau kita buat matriknya, kira-kira itu gini. Nih. Jadi kira-kira seperti ini. Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau X, Y, tau X, Z. Maka di sini tau Y, Z. Ya. Nah, ini sama seperti penggambaran di sini, ini adalah simetri. Artinya di sini sama dengan tau YX. Ya. Di sini tau XZ, di sini tau ZY. Itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kesetimbangan gaya yang bekerja? Mari kita lihat hanya untuk satu bidang saja, yaitu ZY dalam hal ini ya, sama seperti di buku ini dimulai dengan ZY, maka kita lihat di sini kesetimbangan gaya pada sigma F Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti
Mana sum 2? Ini, ya. Nah, jadi berarti hanya ada sigma atau ZY. Berarti tegangan, ya, kita tahu bahwa gaya sama dengan, ini hubungannya adalah gaya sama dengan tegangan kali luas. Ini luas, ini tegangan. Tegangan itu adalah tau ZY, luasnya adalah delta X kali delta Y. Mana delta X? Yaitu bidang ini. Nah, mana delta Y? Yaitu bidang ini. Jadi kalau begitu, luasnya luas ini. Inilah luas yang ditinjau. Dikurangi, ya, persamaan sebaliknya yang arah ke sana. Yang arah ke sana sama, yaitu tau ZY prime kali delta X. Delta Y harus sama dengan 0. Sehingga, ya, tau ZY sama dengan tau prime Z Y. Atau sama dengan tau ZY sama dengan minus tau YZ. Itu sama ya, seperti di sini. Jadi kalau ini tau XZ, maka di sini tau ZX. Hanya arahnya saja yang berbeda. Tau XY berarti sama dengan di sini adalah tau YX. Ya. Jadi kalau di sini tau YZY, maka di sini tau YZ atau ZY, maka di sini sama dengan tau ZY. Seperti itu. Nah, kalau kita ambil sigma momen pada X sama dengan 0, ya, ingat ya, ini X sama dengan 0, ya, kita ambil di situ. Sama, momen adalah gaya kali dengan gaya. Gayanya tadi kita udah dapat, ya, stres dikalikan dengan area, ini. Maka lengan gayanya adalah delta Z. Delta Z itu ada di sini. Ini adalah delta Z. Jadi momen gayanya, kan gaya harus tegak lurus. Harus tegak lurus momen gaya. Momen, ya, lengan gaya. Jadi dalam hal ini delta Z. Itu ditambah, ya tentu satu lagi adalah tau YZ-nya, ya. Balikannya, balikan delta X kali delta Z, ya, balikan delta Y sebagai dengan gayanya sekarang yang di bawah. Maka sama dengan 0, maka kita lihat ini semuanya. Bahwa tau ZY sama dengan tau ZY prime sama dengan tau YZ sama dengan tau YZ prime sama dengan tau saja. Ya, tau. Jadi kita bisa gantikan prime itu dengan perbedaan tanda. Nah, jadi semua dari tegangan geser yang bekerja, yaitu di sini ada 4, ya. Ini harus sama besarnya dan diarahkan juga menuju atau dari atau saling berlawanan satu sama lain. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan, itu maksudnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah elemen, kalau hanya tau yang bekerja, jadi tadi ada tau di sini, balikannya, ya, kemudian pasangannya, ini pasangannya, ya. Maka kasus seperti ini adalah kasus yang pure shear. Ini geser murni. Andai kata ada gaya aksial atau gaya normal yang terjadi pada katakanlah di sini ada gaya normal, di sini ada gaya normal, atau di sini juga ada gaya normal, maka
tidak lagi bisa kita katakan sebagai views ya. Dan nanti kita akan lihat ya dengan jelas di diagram Moore ya. Diagram Moore itu nanti ada, salah saya di bab 4 atau iya bab 3 atau bab 4 gitu ya. Nah, inilah tentang tegangan geser yang perlu betul-betul dipahami oleh mahasiswa sekalian. Apa poin-poin pentingnya tinggal dibaca di sini. Dan mari kita lihat sekarang 1-2 contoh yang ada di buku teks ini. Kita break sejenak. Baik, kita mulai dengan contoh soal 19. Ini menentukan tegangan geser rata-rata pada, seperti kita lihat pada gambar ini ya. Jadi ada sambungan di sini pada pin A dan pin B. Jadi pada pin A dan pin B. Nah, pada pin A, kalau ini kita perbesar, kita lihat ya ini ya. Nah, pada pin A, kalau kita lihat ini pandangan atasnya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau bebannya di sini, maka beban 30 kN ini akan diterima oleh pin. Ini pinnya nih. Ini pin di sini, ada di sini pin. Ya katakanlah ini batangnya seperti ini, batang pinnya seperti ini. Nah, tentu karena di sini ada plat, ini dia platnya, di sini ada 2, berarti nanti akan ada 2 permukaan geser ya di sini. Ini ada 2 permukaan geser di sini. Dan pada pin B yang kalau kita potong itu seperti ini, hanya ada 1 permukaan geser di sini. Ada 2 external forces yang bekerja pada soal ini. Kita lihat bahwa kalau tadi tumpuan di sini di A pin ya seperti ini, nanti kita akan lihat kalau tumpuannya pakai pin, maka kita lihat akan ada 2 gaya yang bekerja di sini, yaitu AY dan AX. Nah, kalau di sini bekerja, kalau di sini ada pin di sini ya, diperbesar seperti ini beban 30 kN nanti ini akan bekerja karena ini sistemnya ada kabel di sini dengan kemiringan seperti ini ya. 345, kemiringan 435, kabel itu dari B ke C, maka di sini tentu akan bekerja 1 gaya. Nah, kita akan bisa nanti proyeksikan gaya-gaya ini baik ke sumbu X maupun ke sumbu Y untuk mendapatkan kesetimbangan, apakah itu sigma FY sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sama sigma momen di satu titik, katakan nanti kita ambil di A sama dengan 0. Nah, itu kira-kira yang akan kita lakukan. Nah, kedua, kita juga harus tahu jarak gaya ke masing-masing tumpuan ini berapa, dan ini sudah diketahui. Kabel ini juga kita udah tahu berapa kemiringannya. Jadi kita bisa proyeksikan gaya ke sumbu Y dan sumbu X. Apa pertanyaannya? Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah hitung ya, determine the average shear stress. Jadi berapa gaya tegangan geser rata-rata pada pin A yang diameternya 20 mm dan pada pin B yang diameter 30 mm. Jadi pin B itu lebih besar ya, 10 mm. Sangat penting untuk kita pahami adalah support dari pin, how the pin is supported. Nah, karena kita perlu menggambarkan gaya bebas FBD, free body diagram. Kita stop dulu ya azan.
Baiklah, kita lanjut. Bagi para mahasiswa yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa subscribe dan like and share. Ya, kita memakai buku Mechanic of Material ini ya, Mechanic of Material. Semoga bisa dibaca. Sekarang oleh Hippeler. Nah, saat ini kita pada halaman 53. Ya, pada halaman 53. Contoh soal 19 tadi kita hentikan sejenak karena azan asar di Medan. Saya hapus ini dulu ya. Oke, sudah jelas. Alright. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa tegangan geser rata-rata pada pin A dan pin B. Pin A diameternya 20 mili dan pin B diameternya 30 mili. Nah, di sini geometri dan dimension atau dimensi dan geometrinya sudah diketahui. Kita tinggal menghitung berapa beban yang bekerja di sana. Kalau para mahasiswa sekalian mengambil mata kuliah desain elemen mesin, barangkali harus menghitung berapa diameternya, gitu ya, dan menganalisa apakah diameter yang sebesar apa diameter yang diperoleh itu dari hasil hitungan, apakah itu cukup kuat untuk menahan beban itu atau tidak. Nah, kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Apakah mengganti materialnya, merubah pembebanan, ya, mengganti geometri, dan lain-lain. Baik, kita fokus pada contoh soal ini cepat saja saya kira. Yang pertama, kita harus bisa melihat internal loading. Sekali lagi internal loading. Jadi apa beban internal yang bekerja pada kasus ini? Anggap aja ini sebuah struktur. Jadi pada struktur ini harus bisa dilihat secara fisik, kemudian dibuat FBD-nya, free body diagramnya. Jadi pada A itu sudah jelas. Di sini karena ini pin ya, seperti saya jelaskan tadi, maka akan bekerja di sini dua gaya, AX dan AY. Kemudian ini adalah external loading 30 kN yang bekerja pada pin ini, jarak 2 meter dari A dan 4 meter dari B. Jadi kita harus bisa pahami. Nah, di sini akan bekerja ya gaya, karena ini kabel ya, gaya FB yang nantinya kita bisa proyeksikan menjadi ya, FBY dan FBX, arah Y dan arah X. Bisa karena di sini kita udah tahu kemiringannya. Nah, terkadang dalam soal diberikan kemiringan dalam bentuk rasio seperti ini atau diberikan dalam bentuk sudut, ya sama aja. Kalau sudut ya kita harus hitung lagi berapa besar sudutnya. Ini tinggal pakai. Nah, yang pertama kita cari kesetimbangan momen pada A. Ingat kesepakatan kita bahwa momen CCW itu plus, berarti CW adalah negatif. Ini kesepakatan yang pada kuliah sebelumnya. Di sini akan bekerja dua gaya. Pertama adalah karena dia di A di sini, maka AX dan AY itu udah momennya di situ pasti 0. Maka yang pertama adalah kita lihat dulu yang paling dekat 30. 30 berarti ini akan bekerja seperti ini. Ya, di sini kita lihat CW ya, berarti negatif. Inilah dia negatif 30 kN dengan gayanya 2 meter. Negatif. Kemudian FB ini tentu karena ini sigma MA sama dengan 0, bukan yang FB X
ya. Jadi bukan FBX, tapi kita inginkan adalah FBY. Kenapa? Karena gaya dikalikan dengan gaya, saling tidak lurus. Kalau ini tidak berkontribusi, kenapa? Karena dengan gaya sama dengan 0. Nah, jadi FBY itu inilah yang sama dengan FB kali 4/5. Kali dengan gayanya 6. Ya. Nah, atau kalau dia pakai sudut, ya, kalau pakai sudut di sini berarti FB sin theta, gitulah kira-kira. Maka diperoleh FB, yaitu 12,5 kN. Kita udah tahu FB bekerja 12,5. Dengan demikian nanti kita bisa hitung berapa FBX, berapa FBY. Kemudian sigma Fx sama dengan 0, berarti nah lihat konvensi kita ke kanan kalau sumbu X plus, ke kiri berarti negatif. Sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Kita mulai dengan Fx sama dengan 0. Maka tadi kita udah hitung 12 kN. Karena dia sumbu X, ya, ke sini, maka 3/5 ya, 3/5 kali 12,5. AX karena mana dia AX? Nih, AX ini dia. Karena dia ke kiri, maka kita buat negatif sama dengan 0 ya. Jadi dapat AX-nya 7,5 kN. Nah, sekarang sigma Fy sama dengan 0 ke atas positif dengan cara yang sama. Kita lihat itu yang di sini kita pakai FBY ya. Ini dapat AI-nya 20 km. Nah, sekarang kita lihat pada pin A. Berarti pada pin A ini akan bekerja dua gaya, yaitu AX dan AI. AX-nya berapa? 7,5 dan AI-nya 30 km. Jadi kalau gitu, mana yang kita pakai? AX atau AI? Bukan dua-duanya, tetapi penjumlahannya, yaitu resultan dari kedua gaya itu yang bekerja pada pin. Ingat nanti resultan gaya itu yang sama dengan katakan di sini adalah aksen, ya, itu besarnya berapa? 21,36 kN. Pada pin ini karena luas penampangnya ini akan ada 2, ya, sudah ada, tapi memang 2 nanti yang kemungkinan akan putus, maka penampangnya adalah 2 buah. Maka berapa besar gaya geser yang bekerja? PA sama dengan setengah kali 21,32, jadi sama dengan 10,68 kN. Nah, dari gambar 121A perlu kita catat bahwa pin B, ya, tadi kita sudah jelaskan pada B itu hanya bekerja satu gaya geser, ya, satu permukaan, maka VB itu sama dengan FB. Dengan demikian kita tinggal cari aja tegangan geser yang bekerja pada A. Berapa tadi diameternya? 20 mili, ya, ini diameter. Kemudian pada B 30 mili, ini diameter. Maka berapa besar VB, berapa besar VA, ya kan? Dibagi dengan luas penampang masing-masing, diperoleh tegangan geser. Di sini 34 dan pada B itu 17,7. Sehingga kita bisa nanti gambarkan ya bahwa di sini akan bekerja tegangan geser lebih besar daripada pada B. Apakah ini aman atau tidak? Nah, ini tentu nanti kita pada bab tentang kekuatan kita bisa bandingkan. Apakah kita akan menggunakan allowable stress design, ya, atau yang limited state design. Baik, saya kira itu contoh yang
1 berapa? 19 ya, 19. Saya kira cukup apa ya, sederhana ini contohnya, tetapi perlu dipahami di sini yaitu tentang jumlah permukaan geser dan uraian gaya-gaya yang terjadi kalau ada gaya pada bidang miring seperti pada kabel DC, ya. Nah, bagaimana kalau nanti tumpuannya dirubah gitu? FBD-nya berubah. FBD-nya berubah, tentu nanti gaya-gaya metode juga akan berubah. Nah, ini contoh ini menarik, saya kira cepat saja juga ini. Ini sambungan kayu ya, jadi bayangkan ada plat kayu seperti ini. Jadi ini ada tebal tertentu lah ya. Jadi tebal tertentu ini seperti ini kira-kira. Nah, seperti inilah kira-kira platnya itu. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam slot ini. Maka diberikan gaya 6 kN ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini kita tarik 6 kN. Maka apa yang terjadi? Ada kemungkinan kegagalan ya, kegagalan. Kemungkinan itu bisa terjadi di mana ya? Ya bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Tapi mungkin juga di sini ya. Nah, bisa terjadi itu. Nah, jadi kita ingin menghitung apa di sini dihitung. If the wood joint, ini sambungan kayu ya, seperti baji maksudnya di sini. Seperti pada gambar, thickness-nya 150, jadi ini thickness tadi sekitar 150 mm. Ini pertanyaannya, determine the average shear stress along shear plane AA. Jadi di mana AA itu? Nah, jadi shear plane-nya ada di sini. Itu kemungkinan besar tempat di mana akan terjadi akan terjadi kegagalan di sini ya. Kenapa terjadi kegagalan? Karena akibat 6 kN ini ya, ini nanti akan dibalas ya, akan dibalas oleh 2 gaya F di sini. Akan dibalas oleh 2 gaya F di sini. Di sini dan di sini. Oke. Jaraknya kita sudah tahu 0,1 meter dan ini 0,125 meter. Nah, kita cek ya, karena ini ditanya pada AA dan BB. B itu di mana ya? B itu ada di sini. B itu ada di sini. Itu kemungkinan yang kedua ini yang akan gagal. Jadi berapa besar shear force di sini? Jadi kita perlu hitung itu berapa shear force, shear stress di sini, berapa shear stress di sini. Bayangkan kalau ini gagal berarti sambungannya akan gagal dan konstruksinya akan ambruk. Nah, for each plane represent the state of stress on elements of the material. Jadi untuk masing-masing bidang di sini ya, kita harus lihat bidang masing-masingnya. Mari kita bahas satu persatu. Seperti biasa FDD kita sudah buat pada gambar 122B sini. Maka pertama sekali cek dia punya internal loading. Beban internal yang bekerja
kita bisa lihat dari free body diagram, sigma Fx sama dengan 0, ingat konvensi tadi ya, maka 6 kN kurang di kiri F, kurang di kiri F, maka ini ada 2F di sini, ya. Maka sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan harga F itu sama dengan 3 kN. Itulah F yang bekerja pada masing-masing permukaan ini. Nah, apakah 3 kN ini akan menyebabkan ini koyak misalnya? Nanti kita akan cek. Now consider the equilibrium of segment cut across shear plane AA. Kita mulai dengan AA. Nah, pada AA, yaitu gambar 122C, yaitu untuk AA, dan gambar D, ini untuk BB, ya, untuk BB. Nah, kita mulai dengan sigma Fx sama dengan 0, maka VA, yaitu minus kurang VA kurang 3 kN, itu sama dengan 0. Maka VA kita dapatkan 3 kN juga. Jadi sigma 3 kN, 3 kN pada bidang ini akan bekerja gaya geser sebesar 3 kN. Nah, kalau kita tahu berapa luas penampangnya berarti kan 0,1 meter, dan tadi tebalnya adalah 150 ya, ini 150, tidak salah saya benar ya, 150 milimeter, maka kita bisa hitung berapa besar tegangan nanti yang bekerja pada A, ya. Berapa itu? Yaitu 200 kilopascal. Ini dia. Kita buat dalam meter kan 0,1 meter, 0,15 meter. Karena dalam mili tadi. Nah, dengan cara yang sama untuk harga VB, nah pada B ini akan bekerja 3 kN. Ya. Kurang VB sama dengan 0 ini, maka VB-nya juga sama ya, 3 kN. Nah, berapa tegangan yang bekerja rata-rata pada BB, kita bisa hitung di sini, yaitu VB dikalikan dengan AB. Apakah sama? Tentu beda, karena di sini panjangnya 0,125, sesuai gambar, tebalnya sama, yaitu 0,15. Jadi yang membedakannya ini saja, ya, jarak dari sini ke sini. Oke, jadi AA-nya jarak dari sini ke sini. Jadi 0,1 dan 0,125. Sehingga menghasilkan tegangan geser yang berbeda. Itu 160 kilopascal. So, the state of stress on elements located on section AA and AB is shown in figure 122C and 122D, respectively. Masing-masing kita lihat, kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, satu CCW dan satu lagi adalah CW. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang sarjana teknik ya, nanti dengan hanya melihat kebebanan, maka Anda akan bisa menggambarkan bagaimana kondisi bidang geser yang ada di kedua kelas ini. Nah, bukan hanya itu, Anda juga bisa menghitung bagaimana kondisi tegangan di sini, bagaimana kondisi tegangan di sini. Ini akan memudahkan nanti setelah kita belajar diagram Moore, yaitu
graphical solution technique yang diperkenalkan oleh Profesor R.R. Moore, ya. Saya kira demikian untuk subbab 15 tentang average shear stress. Berikutnya kita akan masuk ke bagian berikut, yaitu tentang allowable stress design. Ya, sangat menarik saya pikir. Dan mahasiswa sekalian tetap semangat untuk belajar materi ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa disimak sampai habis. Ya, gunakan hotspot WiFi sekarang ini di kampus yang ada tersebar di mana-mana. Buat catatan yang baik, dan ada beberapa soal yang ada di akhir bab. Minimal kerjakan 3 soal ya, yang menantang. Ya, saya yakin dengan banyak berlatih, mahasiswa akan memahami apapun persoalan. Demikian. Salam.